Saat sedang makan jagung bakar, Richard tiba-tiba melihat sebuah peluang bisnis. Ia melihat putranya berkeringat karena saus pedas, namun tetap dengan senang hati menggigit besar-besar. Ia menyadari bahwa semua orang di sekitarnya terobsesi dengan rasa pedas. Ia pun memutuskan untuk membuat keripik pedas dan mengubah nasibnya lewat produk itu. Ia dan keluarganya membeli berbagai jenis cabai dan mulai bereksperimen. Namun batch pertama begitu pedas hingga membuat orang kehabisan napas. Sementara itu, pabrik lain sudah menggunakan mesin untuk mengekstrak capsaicin, sehingga tingkat kepedasannya menjadi 2 kali lipat. Tetapi Richard selalu percaya bahwa hanya bahan alami yang bisa menciptakan cita rasa Meksiko yang paling murni. Dengan terus menyesuaikan perbandingan bahan, akhirnya ia menemukan kombinasi cabai dan keripik yang sempurna. Pedasnya enak atau pedasnya menyiksa? Enak. Eksperimen saus pun berhasil, tetapi Richard hanyalah seorang petugas kebersihan. Ide-idenya diabaikan oleh para eksekutif. Bahkan ia diejek di depan umum. Seorang petugas kebersihan ingin membuat produk, maka Richard menelepon CEO asal Italia dan dengan penuh semangat mempresentasikan saus pedasnya. Sang CEO tertarik dan meminta Richard mengirimkan beberapa sampel. Richard dan istrinya mengemas satu kotak besar sampel dan mengirimkannya dengan hati-hati kepada sang CEO. Ketika CEO mencicipi keripik pertama, ia tidak bisa berhenti makan dan bahkan menelepon kembali tanpa sempat membersihkan tangannya, mengatakan bahwa ia ingin mengunjungi pabrik secara langsung. Saat kabar itu tiba, para eksekutif pabrik panik. Mereka memarahi Richard di depan umum, mengatakan bahwa jika CEO tidak menyetujui rencana tersebut, pabrik bisa bangkrut dan semua orang akan kehilangan pekerjaan. Richard pun mulai meragukan dirinya sendiri. Sesampainya di rumah, ia menceritakan semuanya kepada istrinya. Sang istri menariknya ke depan cermin dan berkata dengan tegas, "Aku memilihmu karena aku percaya padamu. Jangan meremehkan kemampuanmu." Setelah itu, istrinya belajar buku-buku bersamanya, mengajarinya cara menjual produk dan membantu melatih presentasinya. Pada hari CEO datang, Richard masih sangat gugup, takut ia akan merusak segalanya, terutama saat ditanya tentang pangsa pasar. Ia tidak bisa menjawab sama sekali, jadi ia meletakkan naskahnya dan memperkenalkan produknya dengan caranya sendiri, menggunakan bahasa yang paling sederhana, menjelaskan betapa orang-orang biasa sangat menyukai makanan pedas. Ketulusannya menyentuh sang CEO. CEO pun langsung memutuskan untuk berinvestasi dalam produk tersebut. Namun ketika Flamin' Hot Cheetos diluncurkan, respons pasar sangat biasa saja. Produk itu menjadi barang yang lambat terjual di supermarket. Manajer pabrik memutuskan untuk menghentikan produksi. Richard kembali terpuruk, hingga akhirnya ia menyadari bahwa masalahnya bukan pada produknya, melainkan karena tidak ada yang mengetahuinya. Putranya mengeluarkan seluruh uang sakunya untuk mendukungnya. Richard menelepon teman-teman lamanya dan meminta bantuan untuk pemasaran gerilya. Mereka mulai membagikan sampel gratis di jalanan. Ia dan keluarganya bahkan masuk ke supermarket dan membeli semua Flamin' Hot Cheetos yang ada di rak. Ketika pelanggan lain melihat, ia langsung dengan antusias merekomendasikannya. Tak lama kemudian, permintaan Flamin' Hot Cheetos melonjak tajam. Sebuah kegilaan menyapu jalanan. CEO segera memesan 5 juta unit. Pabrik yang sebelumnya kesulitan kembali beroperasi. Para pekerja yang dipecat kembali dalam semalam. Mesin-mesin berjalan hampir tanpa henti. 6 bulan kemudian, pabrik memecahkan rekor penjualan dan kembali ke puncak kejayaannya. Namun, Richard masih seorang petugas kebersihan. Saat ia naik ke lantai atas untuk membersihkan, ia menemukan CEO sedang menunggunya. Di hadapannya, CEO memasang papan nama Richard di pintu kantor. Ia diangkat menjadi direktur pemasaran. Seluruh perusahaan bertepuk tangan. Richard segera menelepon istrinya. Mimpinya akhirnya menjadi kenyataan. Ia bangkit dari titik terendah dan menjadi seorang eksekutif puncak.